Halo, assalamualaikum channel YouTube yang tidak ada subscriber ini. Kembali lagi bersama saya, Kuli Kata, di konten yang tidak penting dan tidak mengharapkan ada siapapun yang nonton atau mendengarkan. Oke, di sini di sebelah saya sudah ada mantan Wakil Presiden BEM Istimewa Sarangun, mantan ketua apa sih namanya, komisariat ya, ketua komisariat Istimewa Sarangun juga, pegawai desa, dan terakhir Anda merupakan mahasiswa ya, Mahasiswa. semester berapa? Kalau sekarang baru 8. Baru 9 dong, udah kan sekarang udah Udah ganjil 9 ya? sekarang kan udah ganjil, Iya. Tapi belum masuk tahun ajaran baru. tapi ya. 8 udah lewat. Gimana dong? Laporan lagi dalam 8 udah lewat. 8. Jadi kesibukan apa sekarang? Untuk kesibukan sekarang ya sebenarnya kalau untuk sebagai mahasiswa tidak jauh dari penelitian. Oh, penelitian ya. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Salah satunya adalah Penelitian. penelitian. Karena kita secara akademik sudah kita laksanakan. Nah, ini tahap akhirnya kan Penelitian. Ngomong-ngomong, Anda katanya teman-teman Anda semuanya udah seminar proposal dan Anda belum ya? Udah sebagian sih yang sudah seminar proposal dan ada juga sebagiannya belum. Karena kenapa masih banyak yang belum juga? Pertama persoalan waktu dan juga kesibukan masing-masing. Karena kami kuliah ini dalam masa sambil bekerja. Nah, jadi untuk mengatur waktu langsung untuk menyelesaikan itu kan butuh waktu, butuh manajemen yang pas agar bisa sama-sama dilaksanakan, mau kerja maupun penelitian gitu. Jadi sebenarnya Anda itu kuliah biar apa sih? Kuliah ini sebenarnya untuk pengembangan diri, pendewasaan. Dan juga awal niat kuliah itu tidak ada niat untuk kuliah. Ya, jawaban klasik ya, rata-rata kebanyakan mahasiswa kalau ditanya Nggak punya niat untuk kuliah. Kuliah itu pasti awalnya tidak niat ya, tapi karena melihat kondisi. Karena dorongan sistem sosial masyarakat kita yang kalau tidak sekolah, kalau tidak S1 itu biasanya dipandang rendah ya. Orang tidak kuliah sampai S1 itu dibilang tidak berpendidikan, padahal banyak kok orang sekolah tapi tidak berpendidikan. Tapi kan poinnya bukan itu ya, poinnya itu kalau misalkan poinnya di pendidikan, harusnya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Toh kalau cuman ngejar strata sekolah, kita tahu lah negara kita ini negara yang cuman bagaimana caranya lolos dari satu ranjau ke ranjau yang lain. Jadi sudah sampai di mana penelitian Anda? Sudah dalam pembuatan proposal. Sekarang proposal sebenarnya sudah selesai, bab 1, bab 2 dan 3. Nah, ini tinggal menunggu ACC proposal dari Sekjur. Namun tahulah kan kendala kalau mencari dosen ini butuh tenaga ekstra. Karena banyak alasan, inilah tidak bisa, lagi sibuk. Nah, jadi sudah berapa lama Anda menunggu ACC dosen ini? Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan, wow. 2 bulan. 2 bulan kalau sekarang bulan apa ya? Bulan Agustus ya. Berarti dari Juni ya? Dari Juni ya? Ya. Dari Juni. Jadi apa alasan dosen Anda itu tidak segera meng-ACC-kan proposal Anda? Sebenarnya kalau masalah alasan, tidak ada alasan dia untuk tidak meng-ACC-kan, tapi untuk menemui beliau yang susah. Nah, untuk kalau kemungkinan bisa bertemu, mudah-mudahan dia di ACC. Dosen Anda ibu-ibu atau bapak-bapak sih? Ibu-ibu. Aduh, ibu. Kalau ceritanya ibu gimana? Tolong ibu-ibu, bayangkan ini adalah anak Anda, ibu-ibu. Ya. Kami dipaksakan untuk cepat selesai, namun kami dipersulit untuk menyelesaikannya. Oh, gitu.
susah juga ya. Kalau tapi Anda tadi jurusan apa? Ekonomi syariah. Ekonomi Kan dia syariah. ekonomi syariah. Jadi menurut Anda sistem ini sudah syariah belum? Kalau untuk sistem sebenarnya sih belum. Syariah, sistem belum. syariah tuh gimana sih? Belum. Syariah itu apa sih? Belum. Kan nih mahasiswa kuliahnya syariah ya. Iya. Oke, di depannya itu ekonomi, tapi kan belakangnya syariah. Syariah. Pasti di pada mata kuliah umum itu banyak sekali menyinggung soal syariah. Syariah ya, syariah. Pembelajaran tentang ya agama, keagamaan, Iya. Islam. Gimana Apakah ini sudah syariah? Hukum-hukum yang ada di Islam itu yang sering kita bawa. Namun sebenarnya sih hakikatnya belum dilaksanakan apa itu syariah yang ada di kehidupan kita. Ibu, jika Anda melihat video ini, tolong dengar. Anak ini butuh ACC, Bu. Mahasiswa di ujung tanduk nih, Bu. Masih di ujung tanduk. Iya. Masih aman lah, belum jatuh, masih di ujung tanduk. Jadi semester 8 ya, semester 9 masih menurut saya masih aman ya. Karena saya sendiri sudah semester 11 ya. Di semester 11. Iya. Cukup masih dikit. Ya karena saya suka angka 1. Jadi saya ingin nanti mengganjilkan angka kelulusan saya. Saya ingin lulus di tahun 2021 di bulan 11 pada 11 semester saya ingin 11 semester. Saya suka sekali angka 1. 2021 saya suka 1, bulan 11 saya suka 1 dan 121 ya. Terus semester 11 itu emang udah cita-cita saya dari saya TK. Saya sudah bercita-cita untuk kuliah sampai 11 semester. Luar biasa. Cerdas, lalu kreatif, dan juga pintar ya. Iyalah, tidak ada mahasiswa yang memiliki ambisi belajar di strata 1 selama saya yakin semuanya terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat tamat biar segera dilamar dan lain sebagainya, biar bisa kerja. Cita-cita saya emang bisa kuliah 11 semester. Kenapa tidak 9 ya? Karena saya lebih suka angka 11. Angka 11 itu adalah angka yang ajaib. Bukan menghindar dari omongan tetangga. Tidak. Karena di usaha ini masih tidak ada pekerjaan. Jadi kuliah ini sebagai penutup dari pembicaraan tetangga. Jadi alasan sekarang saya masih kuliah. Iya. Saya masih mahasiswi. Kebetulan tetangga saya anaknya kuliah farmasi, kuliah jadi tentara, kuliah kebidanan. Ya begitulah. Jadi saya yakin tetangga saya tidak akan peduli untuk mengomentari saya karena dia kan anaknya udah kuliah farmasi, udah punya cucu. Udah punya cucu. Kebetulan tetangga saya tuh hidupnya sudah sempurna sekali. Jadi saya yakin dia tidak perlu ngurusin kebahagiaan orang lain. Dia udah bahagia, punya anak yang satu udah kuliah farmasi, satu anak lagi sudah punya bayi. Tapi pastinya sering dibandingkan. Saya yakin mereka itu bukan membandingkan. Itu adalah nasihat. Mereka pasti ingin saya termotivasi. Kita tuh jadi manusia harus positive thinking. Apapun yang tetangga kita bilang, apapun yang teman-teman kita ucapkan, meskipun dia nasihati kita di kolom komentar Facebook, itu adalah nasihat. Mantap. Nasihat. Iya. Balik lagi ke persoalan penelitian Anda ya. Jadi kira-kira berapa lama lagi Anda akan menyelesaikan penelitian Anda? Kalau diperkirakan dapat asisi dari dosen ini, lalu ini kan tahapnya lanjut langsung dapat pembimbing. Nah, dari pembimbingan ini kan mudah-mudahan ada kemudahan di situ. Kalau ditargetkan 2 bulan selesai. 2 bulan dan ya? 2 bulan, waktu 2 bulan. Itu kalau ibu itu beri Anda ACC. Kalau ibu itu beri ACC, kalau tidak, Anda akan 11 semester seperti saya. Ini yang menjadi masalahnya. Iya ya. Sistem pendidikan kita tuh lucu ya, negara kita tuh lucu. Mahasiswa berusaha gimana caranya nipu dosen gimana caranya nipu mahasiswa. Ini nih negara tipu-tipu nih.
Tapi sejauh ini apa saja usaha Anda untuk menemui dosen Anda itu? Kalau bicara usaha untuk menemui beliau, ya melalui media, handphone, nelpon, atau ngechat, chattingan sama beliau untuk menanya di mana Anda beliau. chattingan sama dosen Iyalah. perempuan. Nah, Anda bertanya apa? ini kan chattingan ini kan dalam konteks dosen sama mahasiswa kan. Iya, Nah, oke. itu konteksnya. Namun ya kadang tanggapan beliau tidak ada kalau di chatting, kadang Tapi apa tidak. iya ya, mahasiswa tuh kalau misalkan hubungi dosen, ngechat dosen itu ngomongnya itu harus memenuhi standar bahasa Indonesia baku dan sesuai dengan KBBI revisi 5. Benar kah? Benar, harus Gimana? sopan. Kalau misalkan pakai bahasa santai sedikit, apa sanksinya? Ada sanksi atau gimana? Atau gini deh, pernah tidak Anda sudah belajar semalaman untuk menyusun teks bagaimana caranya chat dosen tapi nggak dibalas, pernah nggak? Kadang sehari-harian mikir ini sudah di tangan, ketikan itu keyboard di handphone, Udah pegang handphone ya? udah bingung, sudah diketik, pikir lagi udah cocok nggak, pikir lagi wah enggak, hapus lagi, lalu mikir lagi, ketik lagi, hapus lagi, jadi berulang kali. Jadi akhirnya jam berapa Anda bisa Jadi, klik kirim mencari gitu? bahasa yang tepat dan santun agar bisa ya bahasa kita tersebut direspon dengan baik oleh dosen tersebut. Dan direspon tidak? Tidak. Tidak guys. Terus kalau misalkan chat Anda tidak dibalas dosen, apa yang Anda pikirkan? Ya lebih banyak yang negatif. 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 Harusnya Anda positif. Karena Negatif, kalau Anda karena- berpikir negatif, auranya akan negatif. Karena kenapa sampai berpikir negatif? Karena kita dianggap dosen tersebut ya gimana ya? Nanti di sensor ya. Ya. Ini no edit no kan. Eh, Terus ayo. harusnya Anda berpikir positif. Bisa jadi dosen ini kan emak-emak ya, ibu-ibu ya, lagi nidurin bayinya, lagi siapin makanan untuk suaminya. Kan banyak, Anda tidak boleh Berpikir negatif. negatif. Soal dosen Anda yang cantik itu, Ibu siapa namanya? Menjaga kode etik Oh. jurnalistik. Oke guys, mungkin banyak di luar sana yang berada pada kondisi yang sama, di posisi dimana kita memiliki hal yang bersifat personal yang menyebabkan kita untuk tidak bisa menyelesaikan satu hal, tapi kita sebenarnya sedang bertanggung jawab atas hal lainnya juga. Tapi sebenarnya bisa saja sih orang bilang, lo kan nggak ada hubungannya, kuliah ya kuliah, urusan pribadi ya jangan dibawa-bawa ke kampus, bla bla bla. Tapi secara rasional pun, kembali ke alaminya sifat manusia, kita itu harus bisa mentolerir lah, merasai diri kita pada posisi orang lain. Karena tadi saya dengar juga nih, beliau ini bilang, saya itu sebenarnya tidak ingin menjelaskan alasan saya, apapun alasan saya atas segala keterlambatan atau ketidaksempurnaan saya ini. Tapi saya memiliki alasan sendiri mengapa saya bisa sampai selama ini hanya untuk menyelesaikan studi S1. Ya, begitulah. Saya yakin banyak mahasiswa juga di luar sana yang menjalani hidup berat ya. Pada hakikatnya kita itu memiliki medan perang masing-masing ya. Ada yang peperangannya pada perekonomian, kekeluargaan, percintaan, juga perang melawan dirinya sendiri, ego. Tapi kita tidak boleh menjustis satu orang dengan apa yang kita lihat saja. Oke? Salam santun. Sampai jumpa lagi di mahasiswa semester 11.